What screen? One top of the screen? Top screen, top screen. Dengan cara menggolongkan ya unsur-unsur, jadi CA didekatkan dengan DCA, kemudian yang lainnya ke arah DT, nanti diintegralkan itu diperoleh persamaan 3.16 ini ya. Nah, tetap parameter M yang seringkali didefinisikan ya berupa CR0 per CA0 ini tetap kita pakai ya, kita gunakan ya. Kemudian persamaan akhir kalau kita mensubstitusikan 3.17 ini ke 3.16 kita peroleh persamaan 3.18 ya tuh. Kemudian berikutnya adalah reaksi seri. Nah, bagan dari reaksi seri itu seperti ini. Jadi A menghasilkan R, kemudian R menghasilkan S. Ya. Nah, ada kalanya R yang kita inginkan. Ada kalanya juga S-nya yang kita inginkan. Nah, untuk itu penurunan persamaan di sini itu nanti akan membantu untuk memaksimumkan seandainya misalnya produk R itu yang diinginkan atau produk S-nya yang diinginkan ya. Jadi diturunkan satu-satu komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi sebagai reaktan maupun produk. Jadi RA-nya seperti itu, kemudian RR-nya juga. RR ini mendapatkan dua aliran ya. Di satu sisi terbentuk produk R, tapi di sisi lain karena R itu bereaksi lanjut, maka R juga akan berkurang. Jadi R ini ada yang menambah volumenya, tetapi juga ada yang berkurang, gitu ya. Kemudian pada saat awal di sini diasumsikan bahwa CR0 dan CS0-nya 0. Jadi pada saat awal itu memang benar-benar hanya ada A saja. Kemudian persamaan 3.19 kalau diintegrasikan ketemunya persamaan 3.22 ya. Kemudian dengan mengkombinasikan persamaan-persamaan yang ada ini, nah kita akan dapatkan persamaan ini 3.24 dCr per dt ditambah K2Cr sama dengan K1 CA0 E pangkat min KT. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial linear order 1. Nah, persamaan diferensial linear order 1 mestinya saudara sudah pelajari di kalkulus ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi bentuk 3.24 itu bentuknya mirip dengan persamaan 3.25. Ya. Berarti sebagai ini apa namanya? Suku PXY-nya itu adalah K2CR. Kemudian suku QX-nya itu adalah K1CA0 E pangkat min KT. Ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti persamaan 3.25, di mana suku pertama sebagai bentuk turunan ini juga sama 3.24 berupa turunan, maka solusi persamaan 3.25 ini adalah 3.26 ini ya. Integral ya, YE pangkat integral PDX sama dengan dan seterusnya ini 3.26. Nah, persamaan jadi yang penting itu saja, nanti masalah penurunannya bagaimana saudara bisa baca sendiri di buku ya. Nah, persamaan jadinya itu adalah ini. Jadi tahapannya ke persamaan 3.29 dulu. Ya. Kemudian ini ada persamaan untuk CS-nya. CS-nya itu sama dengan ini ya. Dengan menganggap bahwa konstanta K2 itu jauh lebih besar daripada K1. Jadi kalau K2 lebih besar daripada K1, ya, maka seperti suku kedua ini di mana ini ada K1, K1-nya bisa diabaikan, ya. Nah, nanti dari 3.29 itu akan ketemu persamaan CS sama dengan CA0 kali 1 min E pangkat min KT ini. Nah, kemudian, ya, nah ini yang penting. Kalau kita ingin mengetahui kapan waktu saat konsentrasi R itu bisa mencapai konsentrasi yang maksimum, di mana tadi pada skema reaksi yang saya tunjukkan,
R itu posisinya sebagai produk tengah, intermediate product. Ya. Nah, sebagai produk tengah, R akan segera berubah menjadi S, bereaksi, terdisosiasi menjadi S, tetapi produk R itu sebenarnya adalah produk yang kita inginkan, ya, misalnya dalam kasus ini seperti itu. Maka T maksimumnya berapa? T maksimum ini kita perlukan, kalau kita sudah tahu T maksimum, jadi T0-nya kan pada saat awal, kemudian T maksimumnya ketemu katakanlah 30 menit, jadi pada menit ke-30, produk yang terbentuk itu segera kita ambil, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti produk yang terbentuk, produk R maksudnya, yang terbentuk sudah optimum konsentrasinya, itu akan berubah menjadi S atau bereaksi menghasilkan S. Makanya begitu T maksimum sudah tahu, segera kita isolasi produknya, kita separasi, bila mana perlu, kita tambahkan inhibitor ya untuk menahan supaya tidak terjadi produk lanjut, tidak terjadi reaksi lanjut ya. Nah, inhibitornya itu bisa macam-macam ya. Misalnya kita mainkan suhunya ya. Jadi ketika suhu reaksi itu berlangsung tinggi, kemudian kita tidak menginginkan reaksinya itu terjadi lanjut, maka produk segera kita isolasi, kemudian kita dinginkan ya, sehingga reaksi lanjutnya itu akan bisa dicegah atau diminimalkan. Itu salah satunya dengan memainkan suhu operasi. Yang kedua bisa jadi untuk inhibitor ini adalah dengan menambahkan air misalnya. Nah, nanti pada tahap berikutnya campuran itu atau produk dengan air itu akan dipisahkan airnya ya. Kemudian yang kedua terkait selain suhu maksimum adalah konsentrasi R maksimum. Jadi ketika Tmax tercapai, konsentrasi R maksimumnya itu berapa? CR maksimumnya berapa? CR maksimumnya berapa? Itu dinyatakan dengan persamaan 3.31 ini. Ya, ternyata CR max itu sangat ditentukan oleh konsentrasi A awal, pasti ya, A awal, kemudian K1 dan K2, rasio K1 dan K2. Jadi persamaan 3.1. Nah, berikutnya saya akan lanjut ke reaksi yang reversible. Ya. Nah, reaksi reversible orde 1 ya, bentuknya skemanya A menjadi R dengan K1 ke arah kanan, K2 ke arah kiri, kemudian didefinisikan M-nya itu sama dengan CR0 per CA0. Ya, tetap. Kemudian, nah ini kalau kita bahas satu persatu, saudara pasti pusing ya, ini apa namanya, membosankan. Nah, silakan saudara baca, tapi yang jelas ya, yang jelas step by step di sini diturunkan dengan sangat jelas ya, sampai dengan kita peroleh nanti persamaan hasil integrasi itu adalah persamaan 3.36. Ya, jadi M di sini tetap rasio dari CR0 per CA0. Kemudian kalau kita sudah dapatkan 3.36, kemudian kita lakukan plotting antara suku di sebelah kiri sama dengan T, maka kita akan dapatkan garis lurus dengan slope M plus 1 kali K1 dibagi M plus XAE. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah slope-nya. Ya. Nah, kalau M-nya kita sudah tahu, M pasti kita sudah tahu ya, karena kan M itu kan rasio dari konsentrasi komponen tertentu pada saat awal. Pada saat awal, kita yang tentukan. Ya, kita yang tentukan berapa konsentrasinya. Jadi M tahu. Ya. Nah, kemudian kesimpulan dari reaksi reversible ini, ya, similaritas reaksi orde 1 reversible dan irreversible bisa dilihat dari persamaan 35 dan 3.36. Jadi maksudnya saudara cek persamaan 3.5 yang pernah kita bahas pada minggu lalu, kemudian kalau dibandingkan dengan 3.36 ini, itu bedanya di mana? Ini sama-sama untuk orde 1. Ya, bedanya di mana? Orde 1 reversible 3.5 dan orde 1 yang irreversible 3.5, kemudian orde 1 reversible di 3.36. Ya, kemiripannya di mana? Kemudian reaksi reversible itu bisa dianggap sebagai
reaksi irreversible jika konsentrasi diukur dengan besaran Ca dikurangi Cae ya. Kemudian reaksi irreversible adalah kasus khusus dari reaksi reversible. Pasti ya. Jadi sebenarnya kalau saudara baca di literatur ya, sebenarnya reaksi yang irreversible itu tidak ada ya. Yang ada itu, yang ada di alam itu reaksi yang reversible, bolak-balik. Nah, baru ya, mungkin saudara bertanya, kenapa ada irreversible? Nah, irreversible itu real sebenarnya tidak ada, tetapi ketika kita memiliki reaksi yang reversible, kemudian laju reaksi ke salah satu arah itu jauh lebih dominan ke arah yang lain, maka akhirnya kita menganggap terjadinya secara irreversible. Ya, jadi sebenarnya pola pikirnya dari sana, reaksi itu sebenarnya reversible. Ya. Kemudian itu tadi reaksi orde 1. Sekarang kalau orde 2, nah reaksi untuk orde 2 itu ada beberapa macam. Bentuknya ini, ya saudara bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, CA0 kalau yang melibatkan dua komponen dalam reaktan itu CA0-nya sama dengan CB0. Kemudian CR0-nya sama dengan CS0, berarti pada awal tidak ada produk. Kemudian, ya, untuk semua reaksi di atas, jadi ada 4 reaksi, itu hasil integrasi dari persamaan reaksinya itu persamaan 3.37. Jadi saudara mestinya untuk mendapatkan persamaan 3.37 itu saudara harus menurunkan dengan cara yang identik dengan reaksi reversible orde 1 di atas ini. Ya. Saudara lakukan cara yang identik. Pasti dari awal diawali dengan menuliskan persamaan lajunya, min RA sama dengan K kali CA kali CB. Atau kalau yang reaksi nomor 2 berarti min RA sama dengan K kali CA pangkat 2. Ya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu persamaan 3.37, maka saudara plot ya persamaan yang ada di sebelah kiri sama dengan terhadap T, maka nanti saudara akan dapatkan slope-nya. Ya, ini slope-nya. Nah, berikutnya, bagaimana dengan reaksi yang dapat bergeser? Nah, order reaksi itu, jadi ada sebuah reaksi, ya, yang mana kinetikanya itu dari bentuk kinetikanya yang sangat spesial, sehingga reaksi ini memiliki karakter di mana ordernya itu bisa bergeser. Ya. Nah, ordernya itu bisa bergeser karena apa? Ya, banyak, antara lain penyebabnya adalah suhu, pengaruh suhu. Ya. Kalau suhunya tinggi atau suhunya turun sekali, nah itu nanti pengaruhnya ke harga K. Ya. Harga K-nya itu kalau suhunya tinggi, harga K-nya semakin tinggi dan peningkatannya besar. Atau kalau suhunya rendah itu harga K-nya semakin kecil. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat ini, dari persamaan reaksi, ya A menjadi R ini, maka kalau CA-nya itu tinggi, ya ini dia lihatnya dari CA, kalau ini ya konsentrasi. Maka hasil kali K2 kali CA itu jauh lebih besar dibandingkan dengan angka 1. Ini persamaan 3.38 ini adalah persamaan kinetika reaksinya. Jadi K2 kali CA itu bisa diabaikan terhadap 1, dianggap 0, kecil. Ya. Sehingga ya, kalau K2 CA-nya itu kecil, penyebutnya tinggal angka 1, maka nanti itu K2CA-nya sangat besar ya. Yang pertama itu kalau CA-nya tinggi, K2CA-nya sangat besar, sehingga angka 1-nya ini bisa dianggap sangat kecil atau bisa diabaikan, sehingga nanti konstanta laju reaksinya ya atau laju reaksi persamaan 3.38 menjadi min RA sama dengan ya K1 per K2, CA-nya dicoret ya. Jadi ini angka 1-nya hilang, tinggal K1CA dibagi K2CA, CA-nya kecoret, tinggal K1 per K2. Nah, sebaliknya bagaimana kalau konsentrasi A-nya rendah? Kalau konsentrasi A-nya rendah, maka K2 kali CA sangat kecil dibandingkan dengan 1, sehingga reaksinya menjadi berorde 1. Jadi kalau CA-nya rendah, K2CA-nya itu bisa dianggap 0,
ya, sehingga min RA sama dengan K1 kali CA, ordernya 1. Nah, kalau kita integrasikan persamaan 3.38, itu akan menghasilkan persamaan 3.39 ini ya, atau persamaan 3.40. Nah, berdasarkan kinetika reaksi yang ada di 3.38, ya, maka untuk reaksi yang persamaan kinetikanya dinyatakan dalam persamaan umum bentuknya 3.41, itu ordernya dikatakan bisa berubah. Berubahnya bagaimana ini? Order reaksi akan mendekati besarnya M dikurangi N, jadi M dan N ini adalah order reaksi ya, jika CA-nya tinggi. Order reaksi akan sama dengan M jika CA-nya rendah. Kemudian pergeseran order itu terjadi pada K2 kali CA pangkat N sama dengan 1. Ya. Kemudian bentuk umum dari persamaan lajur reaksi yang order reaksinya bergeser adalah persamaan 3.42. Ya. Nah, untuk metode integral itu sudah selesai sampai di sini ya, sampai di persamaan 3.42. Nah, sebelum saya melanjutkan ke metode diferensial, saya akan ajak saudara untuk latihan soal ya, untuk latihan soal. Jadi ini menggunakan metode diferensial semua. Sebelum menginjak ini, karena metode ini kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah ya. Saya berharap dengan latihan soal ini saudara semakin memahami ya aplikasi dari persamaan mulai dari orde 1, 2, 3 ya, yang sudah kita bahas untuk reaksi seri, reaksi paralel, reaksi autokatalitik ya, kemudian reaksi yang ordenya bisa berubah, bergeser, kemudian reaksi reversibel orde 1, orde 2 ya, kemudian penggunaan metode waktu paruh untuk menemukan order reaksi, untuk menemukan konstanta kecepatan reaksi, terus fractional life ya, fractional life. Jadi waktu kalau tadi waktu paruh ini pakai fraksi, waktu fraksi ya, itu dan seterusnya. Nah, mestinya saudara sudah baca ya. Nah, sekarang saya akan diktekan soal, nanti kita bahas ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu dari yang sudah saya jelaskan ini tadi. Saya tidak bahas langkah ini, integral dari sini itu akan sangat membosankan. Saya anggap saudara sudah tahu ya, karena ini integralnya pun juga integralnya bukan integral yang rumit ya, integralnya integral yang sederhana ya. Jadi mestinya saudara bisa dengan mudah memahami. Baik, kalau tidak ada, saya akan ini soalnya belum diketik ya, jadi saya harus ketik dulu. Saya stop ini. Ya. Well.
perhatikan soalnya reaksi antara etilen bromida dan kalium iodida R2 dan 3.
Soalnya seperti ini ya. Dicoba saudara pikirkan bagaimana untuk penyelesaiannya ya, sambil saya edit ini supaya lebih jelas. Oke, coba nomor 2 kalian pikirkan ya. Reaksi antara etilen bromida dan kalium iodida. Ya. Ordernya 1 terhadap masing-masing reaktannya. Berikut ini adalah data-data percobaan yang dilangsungkan dalam reaktor batch volume tetap pada suhu 59,7 derajat Celcius dengan konsentrasi Ki sebesar 0,1531 dan C2H4Br awal sebesar 0,02864 ya, kilomol per meter pangkat 3. Data-datanya sudah diketahui. Tentukan harga konstanta kecepatan reaksinya.
Coba kalian pikirkan ya. KI anggap notasinya B, ya. C2H4 C, KBR D, KI3 E, gitu ya. Supaya singkat, tidak panjang-panjang nulisnya. Nah, kembali ke soal. Di soal sudah dikatakan ordernya 1 terhadap masing-masing reaktan. Berarti saudara bisa tuliskan min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K kali K kali CA kali CB. Ya, jadi saya ulang, ini ordernya 1 terhadap masing-masing reaktannya. Ya, jadi min RA sama dengan min DCA per DT. Saya tidak akan ketik nanti jawabannya ya. Jadi kalian harus ikuti ini apa yang saya sampaikan. Kalian tulis. Kalau enggak saya enggak akan ngulangi ya. Karena banyak ini enggak mungkin ditulis. Rumusnya panjang ya. Jadi saya ulang. Ditulis min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K kali CA kali CB. Ya, ordernya 1 terhadap A dan 1 terhadap B. Nah, dari sana ya, dari rumus kinetika reaksi yang baru saya sampaikan itu, saudara integralkan. Ya. Saudara integralkan. Nah, bagaimana cara mengintegralkan? Karena di situ CA dan CB bentuknya, ya. Jadi K kali CA kali CB. CA-nya ini harus diuraikan dulu. CB-nya juga harus diuraikan dulu. Ya. Jadi CA itu kalau saudara ingat CA dan CB. CA itu adalah konsentrasi A, sisa. CB itu adalah konsentrasi B, sisa. Ya. Jadi CA saudara bisa tuliskan dalam bentuk CA0 dikurangi CA0XA. Itu CA, baru CA. Kemudian CB, saudara tuliskan CB0 dikurangi 3 kali CA0XA, karena koefisiennya 3. Ya. Jadi saya ulang, min DCA per DT sama dengan K kali CA kali CB. Kemudian CA-nya saudara jabarkan menjadi CA0 min CA0XA. CB-nya saudara jabarkan menjadi CB0 dikurangi 3 kali CA0XA. Ya. Kemudian, nah dari situ coba dipikir dulu. Kira-kira kalau mengintegralkan gimana? Ya.
Saya ketik yang penting-penting saja ya. Min DCA dibagi DT ya. Sama dengan K kali CA kali CB. Kemudian DCA itu turunan CA, berarti DCA itu kan bisa ditulis min D ya, dalam kurung CA 0 dikurangi dengan CA 0 di XA ya. Kemudian dibagi T sama dengan K dikalikan CA 0 dikurangi CA 0 XA ya, ini dalam kurung dikalikan dengan CB 0 dikurangi 3 kali CA 0 XA kurung tutup. Bentuknya seperti ini ya. Nah, dari sini saudara akan bisa mengintegralkan. Turunan dari CA0 min CA, ini kok. Nah, ya. Ini. Ya, jadi turunan atau operator diferensial min D, CA0 min CA0 XA dibagi dengan DT, ya. Nah, ini kalau diturunkan hasilnya berapa? Ini kalau diturunkan kan CA0-nya konstan jadi 0. Terus ini tinggal plus D CA0XA. CA0-nya konstan keluar dari operator D, tinggal CA0 DXA dibagi DT yang ini, yang kiri. Yang kanan kalian sesuaikan, ya. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Oke, gini aja. Nomor 2 ini kalian kerjakan, kumpulkan ya. Kalian ini kalau diajak ngomong nggak pernah nyaut ya. Atau saya selesai saja kuliahnya sampai di sini ya. Oke, kumpulkan ya. Nomor 2 kerjakan, kemudian kumpulkan. Nomor 3 juga kerjakan, kumpulkan ya. Saya buatkan ULS-nya, kalian upload di ULS ya.
Kalian foto dulu soalnya, nomor 2. Kemudian saya tunjukkan yang nomor 3 ini. Kemudian saya minimize, saya akan bukakan di ULS ya. Kalian ini saya nilai ini ya, nggak kurang aktif gitu ya. Saya ini sudah memfasilitasi, memberikan kemudahan, tapi responnya sangat minim. Kemarin saya chat juga gitu, saya tunggu kok nggak ada respon, ini gimana, anak-anak ini sebenarnya butuh atau enggak gitu. Ya, oke, ini nomor 2. Sekarang ini nomor 3. Kalian foto ya. Kamu kalau jadi yang ngajar, ngomong ditanya nggak dijawab ya jengkel ya lama-lama ya. Oke, sudah, saya minimize ini ya.
soal sebenarnya sudah saya siapkan mau saya bahas pada pertemuan ini, ya. Soal-soal ini berpotensi besar untuk saya keluarkan di ujian tengah semester, ya. Nah, tapi ya tidak persis, pasti saya modifikasi. Tetapi kalau saudara paham dan pegang soal-soal ini, sebenarnya masih ada, saya siap sudah 30 soal ya, jadi tinggal ambil sebenarnya. Ya, ini tapi belum diketik karena masih tulisan tangan semua. Ini sudah saya cicil, nanti saya lanjutkan, saya ketik lagi ya. Akan saya bahas pada pertemuan hari Sabtu ya. Oke. Saya pikir cukup ya, silahkan yang sudah selesai diupload, yang belum selesai dilanjutkan, saya tunggu sampai jam 7 ya di ULS. Baik, saya akhiri kuliah hari ini, kita lanjutkan hari Sabtu jam 1. Selamat sore.